Manchester United dilaporkan akan membangun stadion yang baru menggantikan Old Trafford, the Theatre of Dreams, yang sudah lapuk dan karatan dan bocor di mana-mana. Berikut adalah cuplikan desain baru dari Lord Norman Foster terkait stadion Manchester di 5 tahun ke depan. Simak videonya. Oke, teman-teman, gimana tadi? Desain baru, stadion baru, Manchester United. Gue belum tahu namanya. Apakah akan New Trafford atau The Manchester United Stadium atau apapun itu, atau Ineos Arena. Yang jelas proyek ambisius dari Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos dan juga Glazers adalah ingin memperbarui stadion, bukan refurbish tetapi membangun stadion yang baru. Kalau kita lihat dari cuplikan yang sudah saya tampilkan tadi, Old Trafford akan difungsikan tidak hanya sebagai stadion. Kalau kalian lihat di area luarnya, terdapat solar panel yang berbentuk seperti tenda. Itu memang berfungsi untuk menyerap energi matahari, mengubahnya menjadi listrik, dan juga memanfaatkannya sebagai alat untuk menampung air ya dari hujan yang akan dikonversikan atau digunakan lebih tepatnya untuk kebutuhan sanitasi atau air di Old Trafford, di stadion yang baru. Jadi gue belum tahu namanya, tetapi yang jelas 100.000 seat atau tempat duduk akan dipersembahkan dengan teknologi ambience yang akan bisa memaksimalkan setiap dukungan teriakan oleh fans Manchester United untuk bisa lebih mengintimidasi lawan, lebih menggema, sehingga atmosfer yang dihasilkan akan sangat luar biasa, ambience yang sangat luar biasa. Itu janjinya. Kemudian kalau dilihat lagi dari sisi luar, terdapat beberapa spot ya yang menarik, yang jelas tujuannya tidak hanya sebagai stadium, tetapi juga ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan secara komersil. Jadi alih-alih Ineos dan Glazers ini untuk melunasi hutang, mereka justru membangun stadion baru dengan kapasitas yang lebih besar, tentunya untuk menghasilkan uang lebih, tidak hanya dari tiketing maupun sponsorship dan juga hak siar penayangan,
Di sisi luar dari stadium ini juga akan pastinya mengundang investor-investor untuk mampu memasarkan setiap produk atau menggelar kegiatan yang berbau komersil. Karena itu kita lihat ada seperti tempat untuk mungkin konser ya, mungkin tempat untuk keramaian. Ya intinya lingkungan ini akan diciptakan oleh Ineos dan juga Glazers di luar stadion untuk bisa menghasilkan uang. Dan ini benar-benar dibutuhkan Manchester United karena mereka ingin MU ini adalah self-sufficient secara pendanaan, tidak bergantung lagi pada hutang, tapi bisa mendanai dirinya sendiri, yaitu dengan cara menghadirkan stadion baru, menghidupkan lingkungan luar dari stadion yang bersifat komersil. Dan ini merupakan sesuatu yang ambisius karena normalnya stadion seperti ini dengan lingkungan yang seperti itu di luarnya itu membutuhkan waktu 10 tahun. Tetapi dengan adanya kanal air atau pelabuhan ya yang ada di Manchester United, hal tersebut bisa memangkas waktu hingga 5 tahun. Jadi sekarang 2025, infonya sudah dikerjakan, ya, prefabrication, ya, part-partsnya sudah mulai dikerjakan, nanti tinggal diangkut melalui perairan ya, melalui kapal, dan itu akan di-crane dan ditaruh demikian rupa dengan desain dari Lord Norman Foster, sehingga waktu bisa dipangkas. Tadinya 10 tahun bisa 5 tahun. Dan tentu saja ini masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah di Manchester. Dan apabila ini sudah ketok palu disetujui, MU dikabarkan tidak membutuhkan dana dari pemerintah untuk membangun hal ini. Duitnya dari mana? Gue nggak tahu. Yang jelas mereka akan mencari investor-investor baru. Pastinya itu. Karena desainnya memang benar-benar menghasilkan ya, bisa menghasilkan uang lebih banyak buat Manchester United. Dan ini adalah hal yang menurut gue positif. Walaupun ada sisi sentimental juga bahwa stadion Old Trafford seharusnya tidak perlu dibangun stadion yang baru, tapi harusnya dari tahun ke tahun itu ada perawatan dan peremajaan atau refurbish Old Trafford, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya setidaknya 2,5 billion pounds untuk membangun stadion baru. Tetapi ini adalah ambisi jangka 5 tahunan oleh Ineos, ya, dinahkodai dari Jim Ratcliffe dan juga staff-staffnya, ada Omar Berrada, ya, macam-macam. Nah, menarik. Apakah hal ini bisa menjadikan Manchester United self-sufficient? Terus bagaimana ketika MU sedang bermain dan stadion ini masih dibangun? Tentu saja masih menggunakan Old Trafford. Dan bagaimana ketika itu sudah jadi? Old Trafford mau diapain? Kabarnya mau digunakan oleh MU Women, ya, tim MU yang perempuan atau youth juga bisa pakai. Dan ini adalah merupakan hal-hal yang sangat ambisius, dan menurut gua memang harusnya yang diprioritaskan adalah menghapus hutang. Tapi karena mereka berpikiran lain ya, mereka kan bisnismen yang oke, yang ya punya pemikiran yang luar biasa. Mereka menganggap kita bangun aja stadion baru dengan kapasitas lebih besar, menghasilkan tiket penjualan lebih besar. Karena MU ini disinyalir memiliki 1 billion penggemar di seluruh dunia dan sangat-sangat antusias untuk mendukung klub, datang, beli tiket. Jadi 1 billion orang ini adalah harapan terbesar dari Ineos dan juga Glazers untuk bisa membangun stadion ini. Dan ini akan dijual kepada investor untuk mereka bisa masuk dan mendanai program tersebut. Menarik banget. Gue sih gak sabar. Kalau kalian gimana? Lebih prefer stadion yang memiliki sejarah ikonik seperti Old Trafford dengan berbagai trofi, atau stadion baru, masa depan yang baru, lembaran yang baru,
tetapi ownernya tetap Glazers. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana reaksi kalian terhadap rencana ambisius dari Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe. Gue Widi Sasongko undur diri. Terima kasih udah nonton. Silakan tekan tombol like dan subscribe jika kamu belum. Salam sepak bola.